Apa itu Pak Faiz kira-kira yang menjadi poin penting ya, ajaran atau gagasan-gagasan besar dari yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi? Ya. Misalnya begini, saya kasih contoh ya. Ini Ki Hajar Dewantoro ya? Ki Hajar itu menyebut lembaga-lembaga pendidikannya dengan taman. Apa? Taman. Taman. Oh, taman. Iya, kalau taman. TK itu Taman Indria. Nanti ada Taman Madya. Sampai untuk ada taman siswa juga kan. Jadi mereka menyebutnya taman. Nama-namanya khas bahasa Sanskerta namanya ya? pakai istilah taman. Itu bagi saya menarik. Taman itu kan tempatnya misalnya anak-anak ke situ bebas bermain gembira, mengeksplorasi apa saja keinginannya. Orang tuanya juga ada, tapi kan tidak nyetir, mengawasi saja. Jadi sekolah itu mestinya membuat anak didik itu senang ya, karena konsep gembira. taman itu. Dia gembira sekaligus belajar. Makanya konsepnya taman. Betul. Itu dari sisi ini saja kan saya menarik. Kalau kita kan istilahnya agak kaku, sekolah itu kan bahasanya kaku. Tapi beliau pakai istilah taman. Istilah taman. Jadi begitu masuk taman, anak ini kan bebas mengeksplorasi keinginannya, main sesuai yang dia inginkan. Jadi tidak diatur-atur kamu main di situ, enggak, dia main sesuai yang diinginkan. Itu kan sama dengan sekarang visi pendidikan, ya sesuai bakat anak, sesuai minatnya anak. Itu kan ya memang kalau memang sesuai bakat, sesuai minat ya masuk saja di taman. Kalau di taman dia apa orang tua cuek? Enggak, orang tua ngawasi. Kalau anaknya main yang bahaya-bahaya, jangan main itu ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi cara berpikir yang begitu bijaksana, begitu mengambil permisalan yang pas untuk sesuatu yang menurut saya luar biasa di ranah pendidikan yang jadi kuncinya masa depan. Ya, ini penting saya kira ya. Di zaman sekarang kalau ada peserta didik yang ketika belajar di dalam sekolah merasa tertekan, justru itu keluar dari visi misi pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Karena mestinya sekolah itu membuat dia senang ya. Karena taman tadi itu. Nah ya, kita kan baru belakangan agak mengeksplor konsep-konsep ini. Kita rasanya kayak kaget, kayak baru tahu kemarin. Padahal itu dirumuskan sudah jauh sejak lama. Ya. Itu ya mungkin tema kayak podcast kita kan meluruskan jalan peradaban. Jangan-jangan kita agak melenceng jauh lama. Yuk kita kembalikan lagi ke hitohnya. Jadi, kembali ke hitoh. Iya, simbah-simbah kembali ke hitoh. Meluruskan peradaban yang melenceng. Jadi kita kembali ini mungkin harusnya ke situ, kita banyak ke sini. Mungkin karena terpesona di sini indah. Wah kok hebat ya, kok luar biasa ya, kok itu ya. Itu terus kita pinginnya niru saja. Kita ambil untuk bangsa kita. Kita tidak sadar, pas itu yang ingin kita ambil itu untuk konteks bangsa kita. Jadi ya seperti tadi loh, ya belajar keluar tidak apa-apa, membanding keluar tidak apa-apa. Tapi sebelum diterapkan ke dalam, harus melihat situasi, kondisi psikologis, sosial, budaya masyarakatnya. Sehingga bisa dirumuskan yang pasnya. Yang itu sering lepas di kita. Ya, tak ambil permisalan lagi ya. Misalnya mengajar yang bagus. Saya itu tiba-tiba ingat tadi disebut Mas Ali, Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu menarik ketika ditanya tentang agama. Itu beliau sebagai guru, beliau ini senang main biola. Ketika ditanya tentang agama, terus beliau ngambil biola. Terus dimainkan biola itu. Wah muridnya asik, wah kok indah Kiai, kok enak didengarkan. Itulah agama. Nah kata Kiai Dahlan, nah itulah agama itu, indah, enak. Nah, sekarang coba kamu main. Muridnya karena tidak bisa main biola, mainnya kacau, suaranya tidak enak. Gimana kamu dengerin biola yang kamu mainkan? Wah tidak enak, menyakitkan. Nah agama di tangan yang salah bisa begitu. Betul. Hakikatnya indah, tapi kalau tidak bisa memainkannya, bisa jadi sumber masalah. Kamu mendengarkannya sakit. Nah, dengan ilustrasi begini saja kita bisa langsung menangkap idenya. Yang belajar juga tidak berat. Tidak harus dicekoki dengan teori macam-macam. Ini yang kadang saya pakai istilah metode belajar yang menginspirasi. Jadi muridnya berpikir sendiri, menangkap. Ada lagi misalnya ketika Kiai Dahlan mengajarkan tafsirnya surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ya. Nah, yang terkenal sekali kan dari beliau untuk menyantuni Tafsir fakir miskin ya.
Nah, satu ketika beliau tanya pada muridnya, menurutmu maksudnya ayat ini gimana? Terus muridnya jelasin, pakai teori-teori tafsir, Bapak, maksudnya gini. Kalau kamu ingin paham benar maksudnya ayat ini, ayo ikut saya ke pasar. Diajak muridnya ke pasar, terus, nah itu ada orang lemah, tidak mampu, fakir miskin. Kamu sedekah padanya. Sedekahlah murid ini, terus itu maksudnya surat Al-Ma'un. Memberdayakan yang lemah, yang tertindas. Nah yang kayak gini-gini yang bahasa saya kreativitas guru yang menginspirasi dan lain sebagainya penting kita mulai kembangkan saat ini. Karena memang ya itu tadi suasananya kita sedang berkompetisi dengan medsos, berkompetisi dengan Google, lomba menarik-menarikan ya. Kita kan guru ngajar di kelas ceramah saingan sama TikTok mesti kalah. Saingan sama Instagram tidak ada yang mendengarkan pasti. Nah, makanya perlu kreativitas yang luar biasa guru-guru. Berarti guru ini perannya luar biasa ya Pak ya? Iya. Dalam mencerdaskan bangsa kalau seperti itu. Makanya seperti tagline-nya satu guru itu, sebagus apapun kurikulum, seluar biasa apapun sistem yang kita bangun, tetap nyawanya ada di guru. Nyawanya ada di guru. Iya. Kalau gurunya tidak bisa menangkap misi itu bisa gagal ya. Jadi guru ini kan semacam transmitter utamanya segala ideal tadi. Jadi kalau gurunya kapasitasnya tidak cukup bisa konslet ini sistem ini. Oke. Tidak jalan nantinya. Jadi tadi menarik juga itu memang soal metode mengajar, metode penyampaian ya di dalam menjelaskan sesuatu. Tadi Pak Faiz menjelaskan tentang bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang Jogja ini, pendiri Muhammadiyah, ketika menjelaskan agama diilustrasikan dengan orang yang bermain dan mendengarkan biola gitu. Ketika menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un, lalu mengajak santrinya, muridnya datang ke pasar Pak ya. Iya. Dan meminta untuk memberikan sedekah. Itu menarik. Saya tidak tahu apakah model dan cara belajar seperti itu bisa berkembang ya, atau sudah dikembangkan di dalam tradisi sekolah-sekolah kita. Jadi poinnya adalah pembelajaran itu harus kreatif. Pembelajaran harus kreatif. Ya, jadi untuk memahamkan siswa, memahamkan murid itu ada banyak jalan. Ambillah jalan yang menginspirasi. Menginspirasi itu tidak sekedar mencekoi muridnya, tapi membuat muridnya mampu berpikir, berinisiatif, muncul ide gagasan baru. Ini kalau bahasa saya menginspirasi. Jadi puncak kontribusinya guru menurut saya tidak sekedar memahamkan siswa, tapi membuat siswa jadi kreatif. Wah, setelah mendengarkan ajarannya Pak Ali, saya kok punya ide begini. Ini namanya sukses Pak Ali. Muridnya jadi berkembang. Apalagi bisa lebih pintar dari gurunya. Iya kan? Tidak sekedar menelan atau mengikuti yang dikatakan gurunya, tapi terinspirasi. Melahirkan yang baru. Guru inspiratif. Itu yang menurut saya hari ini penting. Kenapa? Karena murid yang terinspirasi dia akan gerak sendiri. Dan itu bisa kita andalkan menghadapi banyak problem. Tapi kalau muridnya hanya pasif saja misalnya, kita tidak bisa memicu dia untuk aktif, kita akan kewalahan membentengi dia. Karena di luar sekolah, di luar kelas dia akan digempur oleh macam-macam informasi, macam-macam problem, distraksi kalau bahasa hari ini ya, yang menarik perhatian yang di luar yang utama. Nah itu tantangannya berat. Maka lebih penting hari ini ya mencetak karakternya, menginspirasi dia untuk berkembang. Maksudnya guru ya? Iya, menginspirasi muridnya, tidak sekedar mengajar. Berarti kalau ada murid atau siswa yang pasif atau mungkin dianggap gagal di dalam pendidikan, maksudnya ada kontribusi guru di dalamnya? Kontribusi semuanya. Kontribusi semuanya? Ya, jadi kegagalan itu ya macam-macam. Kadang-kadang kan ada gurunya sudah bagus, sudah siap, sudah itu, tapi sistemnya yang tidak memungkinkan, daya dukung kelembagaannya yang tidak memadai dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan belakangan kan banyak juga keluhan guru-guru, waduh saya capek administrasinya guru sekarang berat sekali, ada gitu. Banyak. Akhirnya betul. Mereka ingin nyari waktu untuk kreatif juga susah. Karena bebannya agak berat. Murid juga begitu, beban kurikulumnya seberat itu.
Anak saya itu yang SMP itu kalau belajar ke sekolahnya itu beratnya ranselnya ngalah-ngalahi ransel TNI Bapaknya. yang mau itu buku Bapaknya sebanyak cuma itu. bawa Iya. laptop ya, anaknya bawa Jadi- buku. Banyak lagi. Jadi itu yang kadang-kadang ya. Jadi ada banyak variabel. Jadi ya maka ya penting ya sebenarnya semua variabel penting kita selesaikan satu-satu. Nah, satu guru mungkin ingin concern menggarap gurunya karena memang betapapun guru itu nyawanya. Ya, ya, ya.